Isu reshuffle beberapa menteri termasuk dari fraksi Partai Golongan Karya kian merebak diberitakan. Menanggapi isu itu, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden. Kita sebagai menteri itu kan pembantu Presiden. Yang namanya pembantu Presiden mengangkat, memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif Presiden. Ya. Sementara itu, Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan belum ada rencana reshuffle kabinet ketika ditanya oleh wartawan. Jadwal. Pas soal reshuffle katanya waktu dekat Presiden melakukan reshuffle. Reshuffle? Reshuffle apa? Reshuffle kabinet Belum ada. Jika menilik ke belakang, sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada Oktober tahun 2024, Presiden Prabowo sudah beberapa kali melakukan reshuffle kabinet. Yang perdana pada 19 Februari 2025, Prabowo melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, menggantikan Satrio Brojonegoro. Prabowo juga melantik Kepala BPKP, Kepala BPS dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN di Istana Negara, Jakarta. Prabowo kembali melakukan perombakan kabinet pada 8 September 2025. Dalam reshuffle kedua ini, 4 menteri dan 1 wakil menteri dilantik untuk memperkuat kinerja kabinet merah putih. Di antara yang dilantik, Purbaya Yudi Sadewa yang dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Ferry Yulianto dilantik sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari, hingga pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mencopot Budi Gunawan dari posisinya sebagai Menko Polkam dan Dito Aryo Tejo dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga. Reshuffle ketiga dilakukan Prabowo pada 17 September 2025. Sejumlah posisi menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga kembali diisi oleh tokoh baru. Nama Jamari Caniago muncul dan dilantik sebagai Menko Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan. Sementara Erick Thohir dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Utak-atik komposisi para pembantu Presiden sudah lumrah dilakukan, tak hanya terjadi di Kabinet Prabowo Gibran. Memperkuat kinerja pemerintah hingga konsolidasi koalisi menjadi alasan yang kerap digaungkan jika reshuffle kabinet terjadi. Pertanyaannya, jika reshuffle kabinet akan dilakukan kembali, apakah selama ini Presiden Prabowo belum menemukan tim yang solid untuk menjalankan program-programnya? Selamat malam, selamat datang di Inside Politics with Diana Valencia. Seorang filsuf asal Italia, Niccolò Machiavelli, pernah menyebut cara pertama menilai kecerdasan seorang penguasa adalah dengan melihat siapa orang-orang yang dipilihnya di sekelilingnya. Begitu juga dengan pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran yang terus bongkar pasang para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Di awal tahun 2026 ini pun bisik-bisik reshuffle kabinet kembali terdengar. Apakah ini evaluasi kerja atau justru jadi transaksi politik? Kita akan diskusikan dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Saya sapa yang paling dekat terlebih dahulu adalah Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bang Kodari, Mr. Q. Selamat malam Bang Kodari. Selamat malam Liana, selamat malam semua. Saya juga mau sapa di bagian tengah ini Golkar tapi agak menyerupai Nasdem atau Demokrat ya. Ini ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia ya Bang. Jangan lihat dari covernya. Jangan dilihat dari covernya. Selamat malam. Don't judge the book by its cover. Ya. Dan saya langsung sapa di sebelahnya pakaian hitam-hitam tapi tak lupa ada sisi bantengnya. Ketua Umum Partai Politiknya juga baru berulang tahun ya. Ada Bang Gundrom, juru bicara PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Gundrom. Selamat malam, Assalamualaikum. Makasih Diana. Yang berhadapan-hadapan dengan saya, tapi saya harapkan ini bisa memberikan perspektif baru ya. Ini ada Bang Ali Rifan, selaku Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia. Selamat malam Bang Ali. Selamat malam Mbak Diana. Ini bapak-bapak semua saya sapa, semoga semuanya dalam kondisi sehat. Tapi saya mau sapa ataupun menanyakan yang terdekat sama saya terlebih dahulu ya. Bang Kodari, ini ada isu soal reshuffle kembali mencuat katanya di awal pekan Februari. Bagaimana bisik-bisik di istana sebagai orang dalam istana sih Bang? Bisik-bisik. Yang pasti begini, Presiden selalu memantau kerja-kerja dari menteri-menterinya. Baik. Secara rutin, KSP sendiri juga selalu melaporkan perkembangan-perkembangan program ya. Perkembangan-perkembangan program, setiap program
beberapa program itu memang pergerakannya bahkan tiap hari. Oke. Seperti misalnya MBG, CKG, itu laporannya itu tiap hari. Jadi tentunya Presiden ingin agar kinerja berjalan dengan baik. Kalau kita perhatikan pidato Pak Prabowo itu kan selalu bicara mengenai program ya dan perkembangan-perkembangannya. Jadi tentunya kalau bicara evaluasi itu berjalan setiap saat dan evaluasinya itu terutama berkaitan dengan capaian-capaian dari program-program itu. Ini artinya reshuffle dari Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran ini murni dari kinerja begitu menurut Bang Kodari? Gini, pertama ya yang namanya evaluasi itu kan bisa berbentuk rekomendasi atau saran atau arahan atau instruksi, tetapi dalam konteks tertentu dan mungkin dalam timeline tertentu bisa saja berpengaruh terhadap program-program yang maksud saya bisa berujung kepada bentuk-bentuk keputusan politik yang lain. Gitu. Jadi ya ngomong-ngomong kan saya sendiri juga produk reshuffle. Betul. Tadi mau membuka dengan itu juga. Dan nggak ada masalah. Dan nggak ada masalah dengan itu, pasti. Oke, baik. Ya harus intinya di dalam kabinet itu harus siap setiap saat lah. Saya kira reshuffle juga bukan hanya terjadi di ranah eksekutif, di legislatif juga terjadi reshuffle. Di tiap fraksi kan selalu terjadi pergeseran-pergeseran ya Bang Doli ya. Hari ini Wakil Ketua DPR aja baru dilantik baru. Iya, kemudian kan dari komisi, misalnya komisi 1 pindah komisi 3, kadang-kadang komisi 11. Ya kadang-kadang juga dari komisi yang memang sangat berbeda lah latar belakangnya. Oke, baik. Saya Betul mau ya Bang Doli? Oke. Jadi biasa lah saya kira. Oke, saya mau beralih ke Bang Doli. Bang Doli sebenarnya Post presenter juga reshuffle juga. Bukan reshuffle Bang. Ganti acara. Biasanya dikasih tugas tambahan. Biasa transfer pemain juga. Oke, saya mau beralih ke Bang Doli. Bang Doli ini Partai Golkar ini kan sebagai salah satu partai yang paling bisa dikatakan cukup banyak lah ya. Paling banyak saya takut juga hitungannya salah. Salah satu yang paling banyak diberikan dalam tanda kutip jatah. Kader-kadernya banyak yang duduk di kabinet Prabowo Gibran. Isunya ini ada dua nih Bang. Ini bisa benar bisa salah. Ada ketum Anda Balila Hadalia yang nanti katanya diberikan posisi yang berbeda dan juga satu lagi Mutia Hafidz. Nah ini di Golkar sudah dibicarakan juga nggak soal reshuffle ini dan apakah Golkar merelakan jika kursi-kursi tersebut tidak diisi oleh kader Golkar misalnya? Pertama saya kalau bicara tentang isu reshuffle ya sebetulnya kita ini kenapa sih sering sekali bicara tentang isu reshuffle. Jadi berapa bulan setelah Pak Prabowo dilantik itu udah ada isu reshuffle. Betul. Padahal sebenarnya kan reshuffle itu adalah hak privilege-nya presiden gitu. Mau hari ini, mau seminggu 3 kali, kenapa, siapa, segala macam itu adalah kewenangan presiden. Pertama. Yang kedua, saya kira semua presiden seluruh dunia, apalagi presiden Indonesia, termasuk Pak Prabowo, tentu kan ingin punya prestasi, ya. Nah dalam hal ini misalnya kan program-program yang memang sudah dikampanyekan sebelum jadi presiden dan sekarang terus disampaikan apa programnya gitu. Nah tentu presiden ini perlu perform gitu. Nah perform itu kan termasuk adalah performance kabinetnya. Nah oleh karena itu betul tadi Pak Kodari bilang bahwa ya salah satu tugas presiden itu adalah tiap hari memonitor, mengevaluasi agar program yang sudah ditetapkan mulai visi dan segala macam itu deliver atau enggak. Nah itu. Nah jadi sebetulnya itu sesuatu yang biasa saja dalam mekanisme pemerintahan. Nah apalagi posisi Partai Golkar sejak awal kan berkomitmen menjadi pendukung utama Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran gitu loh. Dan itu sudah dibicarakan dari awal mulai dari visinya bersama, programnya apa dan segala macam gitu. Nah jadi kami ini adalah ya tugas utamanya mengawal karena program-program yang turun dari visi itu kami ikut terlibat di dalamnya diskusi pada saat kita mendukung Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah, oleh karena itu termasuk di dalamnya adalah kalau misalnya terjadi evaluasi kemudian penilaian kinerja terhadap kader-kader kami kirim, ya kami sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo. Ya, nah kalau kembali soal isu lagi ya kita dari dulu isunya yang ini mau diganti, yang ini mau ganti segala macam gitu. Ya kami sih nggak menanggapi dan di dalam tidak pernah ada pembicaraan selain atau selama Pak Prabowo
meminta pembicaraan itu dan selalu kami sudah wakilkan pada ketua umum kami. Tapi kalau misalnya ketua umum Anda yang diganti, Golkar masih tetap akan menjadi barisan pertama yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran? Ya komitmen ini kan komitmen institusi. Yang kemarin juga mendaftarkan itu kan institusi Golkarnya, gitu loh. Nah, walaupun kami tetap berharap dan kita meminta dan ketua umum kami juga selalu mengatakan kepada seluruh kader-kader kami itu harus menunjukkan keseriusan, sungguh-sungguh bekerja membantu Pak Presiden untuk kepentingan bangsa dan negara gitu loh. Tapi kan kembali penilaian terhadap semua itu kepada Pak Prabowo. Oke, tadi Bang Doli kan menyebutkan bahwa reshuffle itu hal yang biasa lah, kocok ulang, bongkar pasang itu semua biasa. Tapi saya mau ajak Anda dulu untuk melihat grafis berapa kali sebenarnya Presiden Prabowo ataupun Wapres Gibran Rakabuming Raka ini mengkocok ulang ataupun bongkar pasang para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Kita tunjukkan terlebih dahulu, mungkin bisa ditunjukkan juga di layar sebelah sana. Biar bisa terlihat, ini kalau lengkapnya sebenarnya ada 4 gelombang, tapi gelombang terakhir itu wamen biasanya. Ini yang kami masukkan, ini yang kepala ataupun mungkin menteri-menterinya begitu. Yang pertama ini dimulai dari Pak Brian ya, Brian Yuliarto. Kita tahu pada saat itu ada demonstrasi yang bikin agak geger ya. Mr. Kim masih ingat gak tuh? Ingat. Demonstrasi kemudian diganti, kemudian ini ada, ini agak tidak ini ya. Ini pokoknya pas 19 Februari 2025, ini dari Mendiksaintek, Kepala BPKP, Wakil Kepala BPKP-nya juga, BPS juga diganti, BSSN. Kemudian nextnya, ini tercatat kalau tidak salah ini gelombang 2 dan ketiga itu di September 2025. Ini ada Menteri Koboi kita yang sekarang jadi headline maker terus, ada Pak Purbaya, penggantinya Bu Sri Mulyani. Kemudian ada menterinya dari Partai Bang Doli nih, Pak Mukhtarudin, Menteri Perlindungan PMI, ada Pak Ferry Juliantono jadi Menteri Koperasi, ada Wakil Menteri Haji Umroh dan juga Menteri Haji dan Umroh. Nextnya di September juga kalau tidak salah, karena ini ada beberapa kekosongan juga ya, karena ini baru pertama kali juga ya Bang Ali, koreksi kalau saya salah nanti ya, ada reshuffle tapi penggantinya belum disiapkan. Itu ada Menko Polkam pada saat itu diisi oleh Pak BG yang sering diasosiasikan oleh Partai Bang Gunrom. Kemudian diganti oleh Pak Jamari Caniago, kemudian ada Menteri Pemuda dan Olahraga pada saat itu Dito, ketika dari reshuffle belum ada penggantinya, lalu kemudian muncul Pak Erick Thohir, ada Wamenaker, Afrian Syahnur, kemudian ada Wamenkop juga dipilih dan juga ada Wamenhut. Selanjutnya ini masih ada atau tidak grafisnya? Oke, ini kalau tercatat dari catatan saya, ini di gelombang keempat sebenarnya di Oktober 2025 ketika ada Wamenkes, Wamendagri, Ketua LPS, Kepala BP BUMN, karena tadinya kementerian kemudian jadi BP BUMN, dan juga ada Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada saat itu. Nah, saya mau ke Bang Gunrom. Bang Gunrom, kalau Bang Doli, Bang Kodari menyebutkan biasa aja, transfer pemain itu hal yang wajar, tapi menurut Anda, setahun kurang lebih pemerintahan ada 4 kali gelombang reshuffle, itu menurut Anda wajar dan dalam dampaknya dari stabilitas ekonomi apa? Catatan kritis Anda apa? Ya kalau PDI Perjuangan kan posisinya sampai saat ini kan masih di luar pemerintahan. Tapi bukan oposisi ya Sebenarnya Pak? tidak terkait dengan isu reshuffle. Apalagi Betul. disampaikan tadi juga reshuffle itu adalah hak prerogatif dari presiden. Yang kami harapkan kalaupun terjadi reshuffle itu memang benar-benar atas dasar pertimbangan kinerja dan kepentingan rakyat secara real ya. Bukan bagi-bagi jabatan, bukan kalkulasi politik, bukan pengalihan isu dari yang isu-isu sekarang mulai muncul. Dan juga kalaupun nanti terpilih orang-orangnya, ya itu yang juga menjadi harapan dari publik. Saya kira kan Presiden punya laporan-laporan tentang kepuasan terhadap menteri-menteri sebelum ini. Jangan sampai yang diganti misalnya itu yang kepuasannya tinggi malah diganti karena dia mungkin tidak punya dukungan politik yang kuat atau alasan politik malah diganti, dan juga yang disorot oleh publik malah tetap dipertahankan. Ini kan kita melihat misalnya percakapan di media sosial ataupun juga laporan dari lembaga-lembaga survei, lembaga penelitian kan sudah kelihatan mana kementerian yang kepuasannya rendah, mana yang tinggi. Nah, kita juga nanti akan melihat, meskipun ini adalah hak prerogatif presiden, tapi kan masyarakat yang akan merasakan sendiri dari perubahan kebijakan tersebut. Nah, menurut Bang Gunrom, 4 kali bongkar pasang kabinet ini sudah mencerminkan hal itu belum? Mencerminkan bahwa yang kinerjanya memang dilihat kurang, kemudian diganti, atau lebih banyak alasan politis?
Kalau ada suara yang ditangkap oleh presiden, misalnya juga soal demo-demo waktu itu kan, ya menterinya juga diganti, juga yang terkait dengan kasus juga langsung juga diganti. Ya, tapi juga ada beberapa kementerian, ya misalnya tentang HAM, ya, kehutanan, kemudian juga MBG yang disorot publik, tapi kan tidak ada perubahan sama sekali. Itu yang ya kembali ke hak prerogatif presiden, tetapi kita melihat bahwa dalam isu reshuffle ini semestinya tetap kepada kinerja, meskipun lagi-lagi yang seperti kata Bang Kodari tadi sampaikan bahwa presidenlah yang memberikan hak untuk menilai, tapi kan kembali ke suasana demokratis bahwa publik bisa bicara, publik bisa menilai, publik bisa merasakan. Saya kira itu yang harus tetap ditangkap oleh presiden untuk melakukan reshuffle gitu. Saya mau beralih ke Bang Ali, lebih banyak alasan politis atau soal kinerja sebenarnya 4 kali Pak Prabowo ini menata ulang kabinetnya, atau mungkin itu justru adalah wajah keterburu-buruan ketika menyusun kabinet. Tapi jangan dijawab dulu Bang, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Insight Politics with Diana Valencia.